Halo semua penonton Mayat Hirup. Kita balik lagi di tahun yang baru, konten baru nih kan. Oke, suasana baru, Tempat baru. Kita juga baru kan? kita juga baru di kan? sini. Oke. Iya. Nah, di tahun beginian, di konten baru gini nih, untuk pembukaan channel Mayat Hirup ini, kita akan bawakan sesuatu yang sangat spesial nih. Spesial sekali karena belum ada. Udah ada tuh belum? Gua nggak tahu ya. Nggak tahu gua. Tapi jarang di sini. Jarang. Di YouTube tuh jarang. Jarang. Apa itu? Kita akan bacakan riddle. Oke. Kenapa kita membaca riddle? Karena riddle itu banyak peminatnya. Tetapi orang-orang sekarang tuh, maksudnya kayak generasi milenial, banyak yang malas baca. Oh, males baca ya? Iya. Karena kan riddle kan kemampuan baca, dilatih juga, segala macamnya lah. Iya. Jadi buat yang baru tahu riddle nih, kita kasih dulu ya. kasih tahu. Jadi riddle ini semacam cerita, ya kan? Ceritanya itu nggak nanya, tapi dari cerita itu kita harus nyari keanehannya. Nah. Jadi ada cerita, cari keanehan. Intinya Iya, begitu. betul. Cari apa yang terjadi gitu. Nah, cerita yang kita visualisasikan dan kalian akan mencari keanehannya apa. Dan kita pun akan mencari. Kita bareng-bareng nyari. Kita bareng-bareng nyari. Oke. 3 riddle dari Mayat Hirup yang harus kamu pecahkan. Asik ya. Oke, kita di riddle pertama nih. Oke. Gue bacain ya pertama ya. Lo aja yang bacain. Oke. Judulnya adalah Wait, Something's Not Right. Tunggu, ada sesuatu yang salah. Oke. Sebuah suara membangunkanku, terdengar seperti ketukan di pintu depan. Malam sudah sangat larut, dan aku sedang terbaring di atas sofa dengan layar televisi statik karena siaran televisi sudah berakhir. Rumah sangat gelap, sebab semua lampu padam. Aku sedang sendirian. Aku melihat melalui jendela dan menyaksikan bulan purnama melalui kaca jendela. Aku bangun dan berjalan menuju pintu depan. Aku mengintip melalui lubang pintu. Tak ada seorang pun di luar. Aku membuka pintu dan tak menemukan siapapun. Aku mengecek di sekitar serambi rumah. Tak ada orang di sana. Mungkin itu tadi hanya anak-anak iseng. Merasa kesal, aku menutup pintu, mematikan TV, menutup jendela, dan berjalan menuju kamar tidur untuk meneruskan tidurku. Ya. Jadi kan kalau gua tadi denger lo bacain sambil gua baca di sini, dia tuh terganggu karena suara ya. Terus dia ngecek-ngecek nggak ada apa-apa. Mungkin apa dia kali yang gangguan jiwa? Atau dia halusinasi. Mungkin dia halu. Karena selama pandemi mungkin dia kelamaan di rumah. Kelamaan Nggak nongki-nongki. kelamaan belajar online dia. Iya. Jadi kita bahas. Jadi menurut tuh gimana nih sebenarnya nih? Apa yang janggal? Gue masih belum dapat jawabannya sih jujur. Heeh. Ada suara yang bangunin dia pokoknya kan. Iya. Televisi statik tuh apa ya? Televisi itu kayak lu nonton TV, tapi siaran di TV itu udah nggak ada. Biasanya itu tengah malam sekitar jam 1 jam 2 tuh. Jadi dia di TV-nya tuh gambarnya cuma warna doang. Warna-warni gitu, garis-garis. Iya, Gitu. iya. Itu pas lagi nggak ada siaran berarti ya. Pasti nggak ada siaran tengah malam. Aku Dia nih berjalan menuju pintu depan. Aku mengintip melalui lubang pintu. Ya wajar ya, dia takut kali ya. Iya. Oke. Tak ada seorang pun di luar. Aku buka pintu dan tak menemukan siapapun. Iya, tengah malam sih mau ketemu siapa dia. Aneh juga dia tengah malam buka pintu. Terus dia ngecek. Mungkin dia takut kali ada maling kah atau apa, kita nggak tahu. Ntar kan ada suara yang bangunin dia. Heeh. Terdengar seperti ketukan di pintu depan. Oh. Jadi ada ketukan, bro. Oh, jadi tuh Dia kira anak-anak tuh. oh. Ada ketukan di pintu depan. Kuncinya kayaknya di situ tuh. Iya. Padahal udah malam tuh. Oh, berarti pantas dia ngecek pintu ya. Berarti Iya. logikanya masuk nih ya. Masuk dia. Masuk. Tak ada seorang pun di luar. Aku buka pintu dan tak menemukan siapapun. Aku mengecek di sekitar serambi rumah, tak ada orang di sana. Mungkin itu tadi hanya anak-anak iseng. Sebenarnya menurut gue ya, anak-anak tuh kalau tengah malam tuh udah tidur gak sih? Anak-anak. Iya. Anak-anak kecil dong. Berarti nggak Iya. mungkin. Menurut gue ini bukan anak-anak sih. Kalau emang benar ada yang ngetok-ngetok. Akhirnya dia kesel, terus dia tutup pintu, matikan TV, tutup jendela dan berjalan menuju ke kamar tidur untuk meneruskan tidurku. Jadi kalau menurut gue nih ya, jawabannya dia itu diganggu bukan sama manusia menurut gue. Entah itu makhluk jin atau makhluk gaib, gue nggak tahu. Iya. Cuman kalau kita lihat di sini, kalau dia berspekulasi kalau ini tuh anak-anak iseng yang ngetok-ngetok, menurut gue nggak mungkin karena anak-anak tengah malam tuh udah tidur. Iya, iya. Menurut gue sih kayak gitu jawaban gue. Apa ya nih? Menurut Tapi gue masih belum masuk sih kalau kayak begitu. kenapa? Ya kalau
Cuma hantu kan. Cuma hantu ya. Kita Maksudnya kita masih belum dapat premisnya itu masih belum. iya, kita apa belum bisa. Iya sih. ya? Iya. Nih, gue tuh bingung kenapa dia harus nyebutin televisi gitu statik. Ini kan jarang gitu kan. Iya. Sebuah suara membangunkanku. Kalau dia bangun berarti dia tadinya tidur kan. Iya. Oke. Dia lagi terbaring di atas sofa dengan layar televisi statik karena Oh, dia lagi nonton TV ketiduran berarti. lagi nonton TV ketiduran udah Udah tengah malam, Hmm. ketiduran dia. Wah. Terus dia ngecek kan. Ngecek pintu di sekitar rumah. Menurut dia ada suara ketukan tapi nggak ada. Jadi menurut gua simpulkan kalau gua berpikir kalau ini tuh mungkin makhluk halus. makhluk halus ya. Iya. Tapi Oh. dari mana nyebutnya? Karena tengah malam anak-anak nggak mungkin Nggak mungkin ada ya. nggak mungkin ada. Oke, kita pakai teori dulu Oke, ya. untuk Langsung sementara hantu ya. ini yang riddle yang satu nih ya, jawaban dari gua kayak gitu. Kalau Ya. penonton di rumah ada jawaban yang menurut kalian lebih logis, tulis Ya. di kolom komentar. Ya, tulis. Tulis. Dan ini sebenarnya sambil berjalan, kita langsung ke nomor 2 dulu. Oke. Nanti kalau kita kepikir suatu hal yang udah ada jawabannya gitu, yang tadi Betul. nomor 1 tuh, Hmm. baru kita balik lagi. Oke. Sekarang Next. ke nomor 2. Oke. Yang nomor 2 nih gue yang bacain. Jadi langsung aja gue mulai. Evacuation Center, pusat evakuasi. Cerita ini adalah sebuah riddle. Ya gue tahu. Ngapain gue baca ya? Terjadi sebuah gempa yang sangat besar. Aku kini tinggal di sebuah SD yang sekarang dialihfungsikan menjadi tempat pengungsian. Namun di sana sangat panas dan penuh sesak dengan orang. Aku meninggalkan gedung itu untuk sedikit mengejutkan diriku. Di luar, aku menemukan sebuah gedung lain yang gelap gulita. Kondisi gedung itu cukup baik sehingga aku pun masuk di dalam. Ternyata sejuk dan sunyi. Dalam remang-remang, aku bisa melihat banyak orang sedang tidur. Aku pun berbaring di sana dan mencoba tidur. Namun, setelah beberapa saat, aku memperhatikan ada sesuatu yang aneh. Wah, kondisi di sana terlalu sunyi. Aku pun segera berlari dari gedung tersebut. Mampus gak lo, ini kayak susah deh. Kayak Sebentar. Jadi intinya ada gempa, dia di SD, gedung dia sesak, dia pindah ke gedung yang lebih gelap. Di dalam sejuk dan sunyi. Oke, gua dapet. Nih, Oke, jawabannya apa nih? di dalam ternyata sejuk dan sunyi. Dalam remang-remang aku bisa melihat banyak orang sedang tidur. Banyak orang sedang tidur itu setidaknya nggak sesunyi itu gitu. Karena dia di akhir itu dia kondisi di sana terlalu sunyi. Jadi setidaknya kalau kita tidur sama orang rame-rame nih ya, Iya. pengungsian, Iya. setidaknya ada suara, entah itu ngorok, entah itu nafas. Oh iya. Dia merasa kondisi di sana terlalu sunyi. Itu jawabannya. Oh. Nih, menurut Siapa dia. yang tidur bersamanya? Siapa yang dia lihat di dalam remang-remang, Be? Nah, bisa Gila, jadi siapa? itu dia siapa kita nggak tahu ya. Siapa guys? Siapa? Oke. Kalau kalian ada Setuju gak? jawaban. Ya, setuju dulu gak? Itu. Kalau menurut gue sih ya. Hmm. Jadi menurut gua tuh di sini gua ngelihat yang janggalnya itu aneh ya. Dia bilang di dalam ternyata sejuk dan sunyi. Dalam remang-remang aku sangat banyak orang. Aku pun berbaring di sana mencoba tidur, namun setelah beberapa saat aku memperhatikan ada sesuatu yang aneh. Berarti dia tidur di situ. Dia Iya. sempat tidur dong. Hah. Dia nyari tempat, masuk ke situ ternyata sunyi dan sunyi dan sejuk gitu. Ya. Bisa jadi menurut gua di gedung itu adalah mayat. Bener gak? Bisa jadi yang dia lihat itu mayat-mayat. Mayat-mayat karena gempa itu. Ya, iya bisa jadi tuh ruang jenazah ya, Iya. ruang korban. Ruang korban evakuasi. Bener coy. Bener banget Menurut nih. gua kayak gitu. Iya. Kalau lu nggak setuju, Gua tulis setuju. di komen. Gue setuju. Itu menambah teori yang tadi berarti ya. Iya, menambah memperlengkap. Memperlengkap. Bisa jadi yang di sana itu. Mayat-mayat karena gempa, coy. Iya. Itu dia teori dari kita. Teori Oke, dari kita. solve ya. Solve. Udah fix nih, gak ada edit lagi. Udah, menurut gue sih udah oke sih. Oke, solve. So, Solve berarti di sini tuh ada dia tidur di sana. kan dia bilang terlalu sunyi, berarti nggak ada nafas. Iya. Bisa jadi para mayat yang kena gempa itu. Menurut gue nih ya. Aku pun segera berlari dari gedung tersebut. Wah, gila, serem banget sih. Oke, serem banget sih. Oke, gila. Oke, solve ya. Kita sekarang ke nomor 3. Oke, lanjut. Riddle ketiga, grup foto atau foto bersama. Kami berlima bersahabat sejak SMA. Kami sangat dekat.
Bahkan pernah bersumpah bahwa kami akan tetap bersama apapun yang terjadi. Namun salah satu dari kami memiliki kepribadian kurang baik. Ia suka menyebarkan gosip tentang kami hingga kami pun menjauhinya. Hingga akhirnya karena merasa kesepian, ia memutuskan bunuh diri. Kami sangat terpukul dengan kematiannya. Namun kami memutuskan bahwa inilah saatnya kami meneruskan hidup. Kami kemudian berlibur ke sebuah pegunungan dan menikmati pemandangan yang ada di sana. Liburan itu sangatlah menyenangkan dan kami pun memutuskan untuk mengambil sebuah foto untuk kenang-kenangan. Salah satu dari kami mengambil foto dan hasilnya foto kami berempat tertawa bahagia dengan background pegunungan yang indah. Itu adalah saat-saat yang membahagiakan bagi kami. Oke. Jadi kalau gua lihat di Riddles ini dia tuh berlima. Oke, ada 5. Lima bersahabat. Terus dia yang satu mungkin sikapnya toksik kali ya. Ya. Toksik gitu, kurang baik, jelek-jelekin temen bla bla bla. Dia tiba-tiba di sini mereka nggak suka, mungkin dijauhin kan. Jadi dia mereka yang berempat ini memutuskan untuk menjauhi teman yang satu yang berperilaku kurang baik. Karena kesepian mungkin dia galau gitu, nggak ada temen, nggak ada teman bercerita gitu, atau teman main. Dia akhirnya bunuh diri. Oke, di situ sih karena teman-teman udah ini orang toksik lah. Iya, toksik lah, udah nggak bisa diajak main gitu. Menurut gua masuk akal sih di sini. Dan terus kami sangat terpukul dengan kematiannya. Nah, kenapa dia ngejauhin, tiba-tiba si orang ini mati, dia terpukul. Iya. Ya mungkin ini mungkin penyesalan aja kali. Oh. Penyesalan, wah dia bunuh diri gara kita gitu. Tapi gua udah nemuin keanehan ya. Oke. Iya. Gue pengen lu dapat gak kira-kira? Coba dari lu dulu. Nanti kalau ada gue tambahin. Oke. Oke. Dia berlima. Iya. 1 orang mati. Iya. Oke. Oke. Sisa 4 dong. Betul. Lu lihat paragraf terakhir dan lu baca. Setelah mengambil foto, hasilnya foto kami berempat. Kami tertawa bagian depan background. Salah satu dari kami ngambil foto. Sisanya yang difoto dong. Iya, betul. Berarti yang sisanya 3 harusnya. Iya. Aja. Salah satu dari kami mengambil foto dan hasilnya foto kami berempat tertawa bahagia. Wah, gila. Wah. Bener kayak menurut lu kejanggalannya tuh di sini, cuy. Kejanggalannya di situ, Bro. Harusnya yang moto 1 orang, yang difoto 3 orang ya. Iya. Anjir, gila, nggak kepikiran sih. 4 kurang 1, Bro. Atau mungkin berempat kan yang moto 1. Yang satu ini hantu. Yang moto. Oh, yang difoto. Yang difoto tuh satunya hantu. Iya, satunya berarti hantu. Karena dia bunuh diri, dia datang ke teman-temannya. Itu teman-temannya. Anjir. Gila, riddle makin malam tuh kayak Makin malam iya. Ini ngelatih baca sudah kan 4 kurang 1. 4 kurang 1. Tapi ini soft ya, oke. Oke, soft. Ini nomor 1 nih, guys. Ini riddle. Masih belum dapet nih nomor 1 deh. Apa anehnya tuh paragraf aneh. Kan kalau kita baca riddle tuh ya nih, seingat sepaham gue. Kalau kita baca riddle kita cari kata kunci. Baru kita nyimpulin kan. Misalkan bisa dari paragraf kayak tadi tuh ada 4 kurang 1 kan. Ternyata pas di foto kok tiba-tiba 4 gitu. Kalau kan 1 udah moto. Nah itu. Nah, kita tuh belum nemu di sini nih. Nah, kita nih masih bingung yang satu nih. Ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Gue bacain lagi kali ya. Oke. Biar kita mengulik lagi. Sebuah suara membangunkanku. Ada suara membangunkan si orang ini. Terdengar seperti ketukan pintu di depan. Malam sudah sangat larut dan aku sedang terbaring di atas sofa dengan layar televisi statik karena siaran televisi sudah berakhir. Rumah sangat gelap sebab semua lampu padam. Aku sedang sendirian. Aku melihat melalui jendela dan menyaksikan bulan purnama melalui kaca jendela. Nah, aku bangun dan berjalan menuju pintu depan. Nah, aku mengintip melalui lubang pintu. Maksud gua kan kalau ruangannya gelap, emang bisa lihat ya lubang pintu? Enggak, mungkin dia ngeliat keluar gitu. Ini kan dia ngeliat keluar posisinya. Tak ada seorang pun di luar. Aku membuka pintu dan tak menemukan siapapun. Aku mengecek di sekitar serambi rumah, tak ada orang di sana. Mungkin itu tadi hanya anak-anak iseng. Merasa kesal, aku menutup pintu, mematikan TV, menutup jendela, berjalan menuju kamar tidur untuk meneruskan tidurku. Menurut gue dari cerita ini apa yang janggal ya? Iya, masih belum kayak nemu. cerita normal aja. Cerita normal aja gitu. Iya. Gue tuh bingung. Aku sedang sendirian. Gue tuh masih mikir nih, ini tuh apa maksudnya? Iya, apa maksudnya? Ini kayak levelnya rada Rada hard ya. hard gitu, cuy.
Asli susah guys. Ini kita bener-bener dari awal kita belum baca, Iya. baru baca sekarang. Gue baru baca sekarang. Langsung Jadi mohon maaf kalau gue kelihatan kayak kurang pinter gitu ya. aku bingung karena emang natural ini. Ini natural sekali tanpa settingan guys. Aku mengintip melalui lubang pintu. Tak ada seorang pun di luar. Aku membuka pintu dan tak menemukan siapapun. Aku mengecek di sekitar serambi rumah. Tak ada orang di sana. Mungkin tadi hanya anak-anak iseng. Dia kesel. Mungkin dia kesel karena merasa dijailin. Itu kan normal sebenarnya. Nih gue bingung banget nih, sumpah serius asli. Ini teori gue sementara mungkin ya. Iya. Jadi ada yang ngetok, oke? Oke. Lalu pas dibuka nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Bisa jadi ini cuma ini ya pancingan aja ya. Iya. Bisa jadi orang itu udah di dalam gitu. Sesuatu atau orang ya itu udah di dalam. Kenapa? Sudah lu- terlanjur di dalam. Karena posisi rumahnya gelap, bener gak? Posisi rumahnya gelap. Nah sebenarnya yang gue bingung di sini, kenapa harus ada televisi statik itu loh? Gue bingung tuh di situ tuh. Maksudnya televisi statik itu kan kata yang sangat jarang kita dengar gitu. Iya. Gitu kan, siaran televisi statik. Dia Tuh. menceritakan dengan detail gitu. Ini tuh kalau menurut gua untuk menunjukkan bahwa dia tuh ketiduran sambil nonton TV terus ketiduran. Bener gak? Bener. Kalau dari ceritanya sih menurut gua dia ketiduran. Iya, tapi televisi statik kok sih rasa janggal gitu. Iya, ada apa gitu? Apakah ini kata kuncinya? Atau malam sudah sangat larut. Semua lampu padam, aku sedang sendirian. Oke deh. Ini susah banget guys ya nomor 1 bener-bener. Iya. Tapi 2 riddle kita udah solve. Iya. Oke, kita pengen teman-teman sekalian yang pecinta riddle komen di bawah. Kasih teori-teori kalian yang paling liar sekalipun. Teori-teori yang paling menakutkan. Iya. Yang paling apa? Teori-teori yang paling aneh, Yang paling aneh. teori-teori yang belum pernah ditemukan. Oke, yang pokoknya bisa menjawab Pertanyaan ini. ini pokoknya Nomor riddle satu. yang nomor 1 wajib banget kalian komen. Nanti kalau misalkan emang menurut kita jawabannya logis ya, Iya. jawabannya sesuai, nanti kita bakal bacain jawaban itu dan kita akan bakal bahas itu. Oke. Oke. Gitu ya. Oke. Wih, gitu aja untuk sekarang. Nah. Kita dari channel Mayat Hidup nih. Iya, iya. Tadi kita di awal lupa perkenalan. Oh iya. Kita kasih tahu nama kita. Nama lu siapa? Gue Ahnaf. Gue Farhan. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Oke.